pencegahan terhadap penggunaan kateter urin menetap. Ya, jadi kita pastikan tujuannya adalah kita memastikan bahwa pasien-pasien ini bisa kita cegah dengan melakukan bundles. Kita akan belajar nanti tentang bagaimana pencegahan pasien-pasien terpasang kateter urin menetap, faktor risikonya apa, bagaimana patogenesisnya dan pencegahannya. Ini juga adalah pokok-pokok bahasanya, pendahuluan, pengertian daripada KUT itu sendiri, risikonya apa, patogenesisnya seperti apa, dan langkah-langkah kita melakukan surveillance terhadap KUT ini sendiri dan bundlesnya. Jadi sekali lagi bahwa penyebabnya sekali lagi adalah yang terpasang kateter ini adalah yang kita fokus kepada penggunaan kateter urin menetap. Jadi ternyata ini bisa dicegah. Memang kalau secara evidence bahwa penyebab daripada KUT ini 75-80% itu penyebabnya karena menggunakan kateter urin menetap. Kemudian 0,2 sampai 4,8 per mil itu adalah pemakaian kateter urin menetap dikatakan oleh pusat statistik di dunia. Kemudian penyebabnya 3-10% itu oleh K dan DAR itu dilaporkan itu tahun 2016. Jadi memang kateter ini adalah salah satu penyebab terjadinya infeksi saluran kemih pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi kalau terjadi infeksi sekali lagi akan meningkatkan biaya pelayanan di rumah sakit, kemudian lama rawat meningkat, mortality juga meningkat, penggunaan antibiotik juga antimikroba juga akan meningkat. Jadi oleh karena itu perlu pencegahan dengan bundles dan harus kita lakukan surveillance secara aktif. Jadi memang sekali lagi bahwa dengan melakukan bundles dan surveillance ini sangat efektif sekali dalam menurunkan kejadian infeksi saluran kemih sama dengan ventilasi mekanik. Jadi kita lakukan surveillance secara aktif, tujuannya adalah untuk mencegah daripada risiko daripada infeksi pada pasien-pasien dengan terpasang pasien-pasien terpasang dengan kateter urin menetap, untuk mencegah mendiagnosis terjadinya KLB, dan juga untuk menilai program mutu dari pelayanan pasien-pasien yang terpasang kateter urin menetap. Apakah mutunya, pelayanannya itu terjamin atau tidak. Nah, kemudian KUT itu sendiri adalah kriterianya itu sendiri adalah pasien-pasien dengan yang sudah terpasang kateter urin menetap, biasanya 2 hari atau 2 hari lebih ya, dengan suhunya dengan gejala klinisnya adalah suhu di atas 38 derajat, kemudian biasanya juga bisa terjadi pada suprapubik, ada nyeri pada suprapubik, kemudian juga ada urgensi pada saat gejala urgensi, urgensi kateter. Jadi misalnya dia kepengen cepat kencing ya, frekuensi untuk berkemih juga sering terjadi juga disuria. Ini adalah gejala-gejala daripada pasien-pasien yang terjadi ISK. Dan ini juga bisa ditemukan kalau misalnya dari hasil leukositnya itu biasanya 10⁻⁵. Jadi dari hasil urinalisa pun itu bisa satu deteksi, misalnya urinnya sudah pekat, kemudian ada nyeri, ada keluhan nyeri, kemudian ada disuria, frekuensi urinnya semakin sering, kemudian leukositnya di atas 10⁻⁵, ini adalah tanda dan gejala daripada pasien-pasien yang bisa terjadi infeksi pada pasien dengan kateter urin menetap. Jadi faktor risikonya adalah pasien-pasien dengan imunokompromis, sekali lagi biasanya dengan keganasan ya, pasien-pasien dengan kanker kanker pada bagian urologi, penyakit penyerta pasien-pasien demam ya, itu pasien-pasien dengan DM biasanya ini yang paling banyak kejadiannya, usia di atas 65 tahun, kemudian dengan bayi-bayi juga di bawah 1 bulan ya, itu tapi memang bayi ini lebih kecil kejadiannya dibandingkan dengan orang dewasa, dengan lansia ya. Jenis kelamin kebanyakan adalah lebih banyak kepada wanita karena uretranya itu pendek ya, jadi kebanyakan pada wanita ya. Ini adalah ISK, bukan ISK kalau terkait dengan penyakit kelamin kebanyakan pria, tapi kalau untuk karena
device terpasang kateter urin ini terbanyak adalah wanita karena uretranya itu yang pendek, sehingga migrasi dari pola normal yang ada di uretra itu masuk ke dari labio mayora ke uretra itu risiko untuk migrasi itu lebih cepat karena uretranya pendek gitu loh. Jadi kalau pria kan jauh ya, jadi insiden rate-nya lebih rendah. Kemudian kalau ini terkait dengan faktor dari petugas sendiri, ini kebersihan tangan yang tidak adekuat. Misalnya pada saat pasang kateter tidak melakukan kebersihan tangan, ketika misalnya melakukan perawatan kateter juga tidak melakukan kebersihan tangan, pada saat kita memanipulasi kateter juga tidak melakukan kebersihan tangan, ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya infeksi pada saluran kemih. Kemudian penggunaan APD yang tidak tepat dan benar, misalnya harusnya kan sarung tangan steril ketika kita memasang kateter urin. Tapi ada orang karena tidak ada sarung tangan steril, mereka pakai sarung tangan bersih, itu bahaya sekali ya. Kemudian sumber daya misalnya SDM-nya yang tidak terlatih, kemudian dari tekniknya, metodenya, materialnya, ya. Apakah materialnya itu misalnya yang silikon atau yang latex. Kalau latex itu kalau misalnya jangka panjang itu sangat berisiko. Kalau untuk silikon bisa jangka panjang. Yang penting adalah dilakukan maintenance atau kebersihan perinealnya. Kemudian metode kateterisasi, apakah itu open terbuka, sistem terbuka atau tertutup. Kalau terbuka biasanya evidence mengatakan sistem terbuka itu dalam 2x24 jam saja sudah bisa terjadi infeksi. Kalau sistem tertutup, angka kejadian infeksi terkait dengan ISKA ini bisa diturunkan. Ya, sistem tertutup ini seperti menggunakan dengan urograd ya. Jadi mereka meminimalisasi kontaminasi virus atau meminimalisasi bakteri yang datang dari luar, baik itu dari kontaminasi tangan petugas maupun permukaan lingkungan atau peralatan yang ada di sekitar pasien tersebut. Kemudian kualitas pemeliharaan kateter tadi ini ya terkait dengan misalnya tidak dilakukan perineal hygiene ya. Kemudian tidak dilakukan fiksasi ya, kita tahu dia fiksasi, jadi fiksasi itu kan penting. Jadi setelah dipasang kateter itu fiksasi penting di samping pahanya, karena kalau misalnya fiksasi itu tidak optimal maka akan terjadi gesekan-gesekan, terjadi iritasi. Nah itu salah satu risiko untuk port di entry masuknya mikroorganisme. Kemudian misalnya termasuk perawatan kateter ini misalnya kinking. Jadi kalau misalnya dia ada tekukan pada kateter itu akan terjadi reflux. Harusnya kan dia mengalir searah gravitasi bumi lancar. Tapi kalau dia kinking itu akan reflux sehingga flora normal yang ada di saluran kateter itu akan masuk ke dalam ureter dan uretra dan sampai ke ginjal, itu salah satu kontributor terjadinya ISK. Juga menempatkan urin bag di bawah di lantai. Jadi kalau misalnya urin bagnya melantai, itu kan sudah terkontaminasi kuman yang ada di lantai lingkungan. Itu bisa berimigrasi, apalagi misalnya kita lagi konsul, kita bawa konsul pasiennya, biasanya kalau konsul atau posisinya kateternya ditaruh di tempat tidur. Nah itu udah kuman yang ada di dalam urin bag itu akan berbalik kepada uretra lagi dan itu akan terkontaminasi. Jadi hal-hal yang kecil misalnya penempatan, arah gravitasi, menjaga supaya jangan kinking, fiksasi, itu adalah perawatan yang kateter yang tidak dilakukan dengan optimal, itulah pengkontributor terjadinya ISK. Jadi teknik sterilisasi yang kurang tadi pada saat misalnya pasang kateter urin kan tekniknya steril, ternyata nggak masuk, ditaruh kateternya itu di samping, padahal itu udah terkontaminasi, dimasukkan lagi, tangannya sudah terkontaminasi, kateternya terkontaminasi, karena belum berhasil dimasukkan lagi, padahal itu di sekitar kateter itu sudah ada kuman. Nah itu kan kita langsung masukkan kuman. Jadi tekniknya aseptik ini sangat poin yang sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi ISK. Kemudian pemakaian jangka lama. Jadi kalau dikatakan dalam literatur pemakaian kateter ini lebih dari 24 jam akan meningkatkan kejadian insiden rate. Apalagi penggunaannya lebih dari 7 hari sampai 14 hari, maka insiden rate-nya juga akan meningkat. Apalagi berbulan-bulan kalau tidak dipelihara dengan baik, di maintenance dengan baik, itu juga akan mengkontributor terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, jadi bagaimana terjadinya infeksi saluran kemih? Biasanya karena ada terjadi kontaminasi. Kontaminasi itu terjadi pada saat kita pemasangan pertama kali, di mana teknik aseptiknya tidak kita gunakan. Sarung tangannya tidak sesuai standar, tekniknya tidak sesuai standar, personal hygiene-nya tidak sesuai standar, ya.
kemudian ketika kita melakukan memasukkan misalnya balon ya, kemudian balonnya itu terutama ya, balonnya itu kan kita harusnya sesuai dengan instruksi dari pabrikan. Kalau di balon itu diinstruksikan misalnya 20 cc, maka kita pastikan diberikan 20 cc. Kalau jangan dikurangi, jangan ditambahkan, karena itu mereka sudah melakukan penelitian. Jadi kalau penelitiannya misalnya 10 cc, di dalam instruksi for use daripada kateternya kita harus pastikan itu. Kalau dulu-dulu itu saya suka menyingkat gitu ya. Kita dulu suka menyingkat kateter ini meningkat daripada harinya gitu loh, bukan meningkat ya, jadi maksudnya kalau misalnya dibilang 15 cc takut saya bikin 10 cc, nah itu tidak boleh sama sekali ya. Pada saat kita misalnya gini, pengosongan urin ya, jadi kalau kita mengambil spesimen ya, ini kalau kita lihat nih teman-teman semua, nah itu kontaminasi bisa di sini nih, di urine bag sampling. Biasanya kalau kita mengambil spesimen itu kan kadang kita discontinuous ya, kita copot untuk ambil spesimen kultur. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Karena ketika discontinuous berarti kuman itu sudah masuk karena terbuka. Jadi pengambilan spesimen urin kultur itu adalah betul di triway-nya. Ini adalah triway-nya kan. Misalnya di triway ini baru kita ngambil ini kan untuk balonnya ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil spesimen itu di triway-nya ini, di cabangannya 5 cm dari area sini, 3 cm dari area sini, kita desinfeksi dengan alkohol klorhexidin, kemudian kita pakai sarung tangan steril, tunggu antiseptiknya bekerja sempurna kemudian dilakukan pengambilan spesimennya dengan dengan spuit yang kecil ujungnya. Spuitnya boleh yang 10 cc, tapi ujungnya yang untuk insersi itu yang minimal yang 3 cc. Supaya ini boleh diinsersi nih, boleh disuntikkan di sini, boleh diaspirasi di sini, tidak akan bocor. Karena memang didesain itu tidak bocor, walaupun kita suntik di daerah ujungnya. Jadi untuk pengambilan spesimen sampling itu sebaiknya dilakukan di sini. Atau misalnya ada pot tersendiri. Kalau misalnya kateter urinnya punya pot sampling, urin pot sampling, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak punya, kita ambil di sini. Dengan teknik tadi, preparasi, pakai sarung tangan steril, tekniknya aseptik. Di sini, kalau itu punya urin pot sampling, kata kuncinya adalah potnya itu harus kita preparasi sampai ke ujungnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang lagi desinfektan alkohol atau alkohol klorhexidinnya. Tunggu antiseptiknya bekerja dengan sempurna, misalnya kering, baru aspirasi itu urinnya supaya tidak terkontaminasi. Jadi teknik-teknik tadi, pemasangan dengan penal hygiene dengan benar, menggunakan sarung tangan, teknik aseptik, pengambilan spesimen dengan teknik aseptik, kemudian pengosongan urin dengan teknik aseptik, satu pasien itu satu sarung tangan dan satu urin pot untuk pengosongan urinnya. Jadi tidak boleh misalnya kita mengosongkan di ICU itu ada dua pasien deh. Kemudian saya mengosongkan nyonya A, nyonya B. Urin potnya satu untuk berdua, satu sarung tangan untuk berdua, itu sudah mengkontaminasi, cross kontaminasi. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah satu sarung tangan, satu urin pot untuk nyonya A, satu sarung tangan, satu urin pot untuk nyonya B. Kalau ternyata urin potnya cuma satu, berarti urinnya kita buang dulu ke toilet, ke sipuk, cuci dulu urin potnya, buka sarung tangannya, saya nanti ke nyonya B pakai urin pot yang sama tadi nyonya A tapi sudah dibersihkan dulu, kemudian dengan sarung tangan yang baru. Jadi tidak boleh untuk menyingkat kebutuhan, misalnya satu sarung tangan untuk 2 pasien dan satu urin pot, itu tidak untuk itu sangat berisiko untuk terjadi kontaminasi. Jadi pencegahannya adalah dengan menerapkan bundles. Bundlesnya itu adalah pada saat pemasangan dan maintenance. Jadi kaji kebutuhannya apakah benar menggunakan kateter. Karena penggunaannya kan karena misal obstruksi, karena misalnya ada tindakan operasi untuk kebutuhan balans cairan atau umu ya, kemudian ukur umu dan cairan tubuh, kemudian untuk kebutuhan pemberian kemoterapi karena ada kemoterapi lewat kateter ya. Pemasangan oleh tugas yang terlatih, kebersihan tangan selalu dikerjakan sebelum memasang, sebelum menggunakan sarung tangan sebelum memasang, setelah memasang kita kebersihan tangan,
Kemudian tekniknya steril, ya sekali lagi berarti harus lakukan parental hygiene dan menggunakan sarung tangan steril dan menggunakan masker ya untuk APD-nya. Setelah dipasang apa? Kebersihan tangan pada saat apa? Parental hygiene, pada saat kita memanipulasi kateternya, pada saat kita akan pasang fiksasi, pada saat kita akan mengosongkan urin dan setelah mengosongkan urin, ketika parental hygiene kita melakukan kebersihan tangan. Parental hygiene minimal 2 kali sehari, kalau paling bagus 3 kali sehari, yaitu pagi, sore, malam. Ya, dengan apa? Bisa dengan sabun, dengan air, ya, dengan sabun dan air atau dengan dengan air biasa saja, ya. Yang penting airnya tidak terkontaminasi oleh kuman. Pemilihan kateter tadi tidak boleh kinking, tidak boleh ada kinking, tidak boleh ada tidak boleh meletakkan di lantai, ya, itu yang searah gravitasi bumi ya. Jadi harus di bawah 30 cm dari lantai dan di bawah dari posisi tubuh pasien ya. Kemudian segera lepas jika tidak ada kebutuhan. Jadi kita yang paling penting berikutnya adalah kita melakukan surveillance terhadap pasien-pasien ini ya. Di surveillance itu adalah kita membuat definisi operasionalnya. Tujuan surveillance-nya adalah untuk memastikan bahwa mutu kita terhadap pasien-pasien terpasang surveillance ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak adalah kita lakukan dengan hasil kita lakukan surveillance aktif. Surveillance aktif itu bisa manual, bisa juga dengan digital. Kita lakukan kita bisa dari data dasarnya langsung bisa dari rekam medis pasien, kemudian dilakukan setiap hari ya pada pasien-pasien terpasang pena kateter urin menetap. Jadi nominatornya adalah kasus-kasus yang pasien-pasien terpasang kateter urin menetap, ya. Kemudian denominatornya adalah jumlah hari pemakaian alat kateter urin menetap. Jadi itu denominator daripada ISK-nya. Ya. Kemudian kita melakukan tadi audit bundles tadi sekali lagi kita juga melakukan bundles, yaitu bundlesnya misalnya kaji kebutuhan, misalnya kita datang ke pasien, ada pasien yang 10 orang terpasang kateter urin 10 orang dalam bulan itu, misalnya dari 10 orang itu ternyata hampir 90% sudah di penggunaannya pasang kateter sesuai indikasi, pemasangan oleh orang yang terlatih oleh dokter urologi, kebersihan tangannya ternyata adalah 75% karena banyak mereka langsung melakukan pemasangan kateter urin dengan menggunakan sarung tangan tanpa kebersihan tangan, teknik sterilnya misalnya 80%, maintenance-nya misalnya contoh kebersihan tangannya 78%, perawatan kateternya 90%, kemudian peliharaan kateternya 90%, segala lepas kateter juga 95%. Dan ini lakukan audit ini setiap dia datang setiap hari ketika dia melakukan surveillance kepada pasien. Di total untuk kebutuhan misalnya ini adalah Januari. Jadi surveillance itu kita lakukan surveillance daripada terpasang kateter urin ini setiap hari. Misalnya kita datang hari Senin, ternyata hari Senin itu tanggal 1 bulan 1 yang ada di ruangan misalnya di ICU itu ada 7 pasien yang terpasang kateter urin menetap ya. Dari 7 pasien itu ternyata ada pasien yang dipasang urin menetap. Dari 7 pasien itu ada 1 yang ISK. Kemudian tanggal 2 juga saya datang ke ICU-nya, kemudian ternyata yang terpasang itu ada misalnya 4 pasien. Dari 4 pasien itu ada yang 1 ISK ya. Kemudian dalam 1 bulan itu di total misalnya hari pemasangan itu dalam 1 bulan itu setiap hari saya datang di total lah setiap bulan itu. Jadi ternyata dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30 atau tanggal 25 setiap hari saya datang ke ruangan, kemudian saya total tuh hari pemasangannya ternyata dalam 1 bulan itu 26 hari. Dari 26 hari pada bulan Januari itu ada 2 yang positif ISK, berarti 2 per 26 dikali 1000, berarti 76,9 per mil. Dari kumannya itu ada E. coli dan Pseudomonas, ada E. coli dan epidermis. Ya, ini bulan Januari ya. Jadi dari 20 pasien yang terpasang, misalnya ada dari 5 pasien yang terpasang itu ternyata ada 26 hari pemasangan kateter urin dan 2 yang positif terjadi ISK. Nah ini juga sama ya. Nah kita buat sama dianalisis secara manual dianalisis dari 1 bulan itu bisa digabungkan karena dia 1 bulan kita buat rekomendasi
penyebabnya itu ternyata misalnya karena kebersihan tangan pada teknik sterilisasi pada kateter itu belum dikerjakan karena langsung pakai sarung tangan. Jadi harapannya sih nanti dia kebersihan tangannya meningkat ya. Kemudian ini bulan Februari datang lagi saya melakukan surveillance kepada pasiennya. Kemudian dari hasil yang saya datang dari ruangan ICU itu ternyata ada 36 hari pemasangan. Dari 30 hari pemasangan itu misalnya ada 2 yang positif daripada ISK ya. 2 berarti 2/36 dikali per 1000 berarti 33,56 per mil ya. Kemudian kumannya adalah epidermis dan E. coli ya. Jadi ini ditotal lagi pada bulan Januari ini kita datang ya, karena kalau kita harus melakukan surveillance. Kemudian bundlesnya pada bulan Februari juga ternyata kepatuhan kebersihan tangannya meningkat nih. Tadinya cuma 75, sekarang jadi 80%, karena tadi kan rekomendasinya adalah meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian juga ini juga kepatuhannya, kebersihan tangan tadi sudah meningkat juga, perawatan kateternya juga meningkat dari 80 menjadi 90 pada bulan Februari, karena bulan Januarinya sudah direkomendasikan kebersihan tangan itu ditingkatkan dan perawatan kateter itu ditingkatkan. Jadi pada bulan Februari juga terjadi peningkatan. Kemudian saya datang lagi, kita melakukan surveillance lagi pada bulan Maret. Ternyata ada 38 hari pemasangan kateter dari pasien yang dirawat, ada pasien yang dirawat misalnya 20 pasien, ada 36 hari pemasangan kateter urin. Kemudian dari jadi insiden rate-nya adalah 1/38 dikali per 1000 berarti 26,31 per mil ya. Ini hari kemudian kita lakukan audit juga kepatuhannya. Tadinya ini meningkat ya. Misalnya pemasangan oleh yang terlatih juga sudah meningkat, kebersihan tangannya juga meningkat, kemudian teknik sterilnya juga meningkat, kepatuhan perawatan kateter juga terjadi peningkatan, pembelian kateter juga terjadi peningkatan ya. Jadi karena kita edukasi terus, kita motivasi terus setiap kita datang ke ruangan ICU tersebut. Nah, baru kita melakukan analisis. Jadi seperti ini adalah analisisnya per triwulan. Nah, ini triwulan pertama adalah insiden rate infeksi saluran kemih di ruang ICU Cinta Kasih Sejati triwulan pertama. Dari grafik tersebut tren penurunan terjadi karena disebabkan karena peningkatan kepatuhan kebersihan tangan dari 87 per mil mencapai 87%, kemudian teknik sterilnya juga 90%. Rekomendasinya adalah meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan mencapai 100% dan meningkatkan kepatuhan teknik steril dan pemasangan kateter urin juga itu ditingkatkan ya, supaya untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien-pasien dengan terpasang kateter urin menetap tersebut. Baru kita nanti hasil surveillance itu kita diseminasikan kepada unit terkait, kepada itu ke direktur ke kepala unit, ke bagian mutu dan juga ruangan yang memiliki pasien tersebut. Tadi kan ICU, supaya ICU tahu ternyata kepatuhan mereka itu terhadap bundles dapat menurunkan kejadian PAP. Jadi mereka semakin semangat. Jadi kalau misalnya bundles yang dikerjakan, maka angka kejadian infeksinya akan meningkat, ya kan gitu. Jadi nanti hasil yang seperti ini nanti bisa ditaruh di performance board. Di performance board itu adalah gini, kalau di ICU itu sebaiknya ada performance board-nya. Jadi PAP berapa, kemudian ISK berapa, kemudian IDO berapa, supaya nanti kalau ditanya orang, Anda insiden rate ISK-nya berapa? Kita bisa langsung, kalau lupa kita langsung bawa ke performance board-nya. Oh sekian, apa yang kalian lakukan sekian. Jadi semua orang ketika ditanyakan angka insiden rate-nya, mereka juga tahu. Jadi yang analisis seperti ini harusnya itu bukan di dalam kertas, bisa juga di EHR, di komputer, di rumah sakitnya dibuat, juga bisa di performance board, di dinding-dinding yang bisa dilihat oleh semua orang staf yang ada di rumah sakit. Selain daripada ke ruangan. Jadi setelah itu kita rencana tidak lanjut tadi dari masalah-masalah yang ditemukan tadi adalah rencana strateginya adalah meningkatkan kepatuhan bundles, insersi, dan maintenance. Misalnya tujuan adalah meningkatkan kepatuhan bundle, insersi, dan maintenance. Kemudian sasarannya adalah tercapainya peningkatan kepatuhan bundle, insersi, kebersihan tangan, teknik steril, dan maintenance kebersihan tangan mencapai 100%. Strateginya adalah reedukasi lagi, kemudian memberikan reward, kemudian melakukan audit,
bundles secara rutin dan kita feedback-kan kepada ruangan tersebut. PIC-nya adalah siapa? Kepala ruangan, IPCN, dan tim PPI. Waktunya setiap triwulan kita melakukan analisis. Jadi kita lakukan evaluasi setiap apa yang kita lakukan. Kita evaluasi rekomendasi yang kita berikan apakah dilakukan atau tidak, ada kendalanya atau tidak. Kemudian itu sebagai siklus dari kita melakukan pencegahan penularan infeksi ISK dan juga mengevaluasi efektivitas dari intervensi surveillance ataupun bundles yang kita kerjakan di ICU. Kesimpulannya adalah surveillance county ini merupakan bagian terpenting dalam program infection control, dan kita harus melakukan edukasi terhadap pencegahannya. Kita harus melakukan surveillance. Kemudian surveillance itu harus kita komunikasikan kepada manajemen, kepada unitnya terhadap mutu, supaya kita bisa melihat, mengevaluasi apakah tindakan-tindakan pencegahan dengan menerapkan bundles, dengan melakukan surveillance secara rutin, angka insiden rate itu turun atau malah meningkat. Ya, jadi dengan perbaikan mutu, dengan diharapannya sih dengan edukasi, dengan surveillance, dengan penerapan bundles, maka insiden rate terkait dengan kateter ini bisa diturunkan di rumah sakit kita masing-masing. Nah, jadi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Ira. Terima kasih Bu Gortap. Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Ada 2 penanya yang sudah menulis di chat. Ini dari Ibu Reni Indra Meliana, Rumah Sakit Bayukarta. Untuk pengambilan sampel urin, perlu atau tidak dilakukan penghentian aliran ke urin bag? Atau klaim agar urin terkumpul dulu di VIU. Gimana Bu Gortap? Ya, jadi suaranya Bu Gortap mungkin agak di mic. Ya. Izin bertanya, untuk pengambilan sampel urin perlu atau tidak melakukan penghentian aliran? Oke, pertanyaannya baik sekali. Jadi sebenarnya adalah tujuannya untuk mengumpulkan. Jadi biasanya memang supaya pengambilannya lebih optimal dan cepat, memang kita bisa klaim atau kita kayak dikaretin, tapi nggak boleh lama-lama ya. Tapi nggak boleh lama-lama, sekitar ya 2 menit ya, 2 menit sampai 5 menit kita klaim, karena kalau kita terlalu lama bisa refleks kan. Tapi kita klaimnya juga atau kita klaim atau diresistensi atau ditekan itu atau di blok itu jangan di ujung, karena kalau di ujung kan itu refleks. Jadi dekat dengan kateternya, jadi dekat pengambilannya. Jadi kalau ini adalah triway-nya nih, triway-nya ini adalah yang ke bawah, ini yang ke bawah, ini ke pasien. Berarti yang kita klaimnya itu adalah jangan di ujung sini. Ini kan yang ini di sini saja. Di sini kita klaim, ini kan yang ke pasiennya. Jadi nanti pengumpulannya di sini yang ke arah pasien ini. Jangan diklaim di bawah sini. Kalau diklaim di bawah sini bisa refleks kan. Padahal ini sendiri sudah terkontaminasi. Jadi klaim yang dekat pada area yang kita insersi, yang akan kita ambil spesimennya, seperti itu. Boleh, tapi tidak boleh lama-lama, ya. Maksimal 3-5 menit. Terima kasih. Baik, kemudian dengan Ibu Marta, apabila pasien KRS masih terpasang kateter, bagaimana cara menghitung lama hari pemasangan? Apakah cukup dihitung sampai pasien KRS? Silakan KRS Bu. itu apa ya? KRS itu apa ya? Bu Marta mungkin bisa menjelaskan yang dimaksud keluar rumah KRS. Sakit, Bu. Keluar rumah sakit? Iya, pasien pulang. Oh ya, baik, terima kasih. Bu Marta, jadi pasien-pasien yang kita surveillance itu adalah pasien-pasien yang dalam masa perawatan. Jadi surveillance ini hanya berlaku pada pasien-pasien yang kita fokuskan pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi kalau pasiennya sudah pulang, kita eksklusi. Ya, mohon izin apabila pasien masih terpasang kateter, bagaimana cara menghitung lama hari pemasangan. Jadi hari pemasangan ini hanya yang ada di perawatan di rumah sakit. Kalau pasiennya bawa pulang, sekali lagi ini eksklusi, tidak dihitung sebagai angka denominator daripada infeksi terkait dengan pasien terpasang kateter urin menetap, kecuali IDO. IDO nanti akan dibawa oleh Ibu Novita, itu bisa sampai 90 hari.
walaupun pasien pulang. Tapi kalau terkait device, terkait alat yang terpasang, ventilasi mekanik, kateter urin menetap, central penalain, central infus perifer, itu selama dalam perawatan device-nya untuk dimasukkan sebagai denominatornya. Tapi setelah pasien pulang, terus dibawa pulang, itu adalah eksklusi. Itu tidak menjadi denominator. Terima kasih. Ya, cukup jelas ya Bu Marta ya. Baik, terima kasih Bu Gortap. Ya. Kemudian ini Ibu Yuliana Rabang mau bertanya langsung. Tidak ada pertanyaan di dalam chatnya. Boleh? Ya, mungkin saya bacakan lagi ini dari Ibu Raulina ya. Ibu Raulina, Rumah Sakit Bayu Karta juga. Untuk pasien yang akan dilepas kateter sebelumnya dilakukan bladder training. Apakah itu berisiko terjadinya kauti? Silakan Bu Gorta. Oke, iya. Jadi memang bladder training ini memang tidak dianjurkan untuk lama-lama ya. Jadi bladder training boleh, tapi sekali lagi itu harus ada waktu yang ditetapkan. Dan yang kedua, bladder training ini sebenarnya sekali lagi bladder trainingnya selalu dilakukan adalah bukan di lebih dekat ke arah insirsinya, ke arah uretranya. Jadi kalau kita mau bladder trainingnya itu kita bladder training di paling ujung dekat misalnya perinealnya, di dekat penisnya, kemudian di dekat vaginanya, ke arah lebih ke arah uretranya ya. Jadi jangan dilakukan bladder training di ujung, misalnya di kan itu ada drainnya ya, di drainnya. Karena kalau Ibu mungkin suaranya Bu nggak kedengeran. Iya. Maaf. Jadi bladder training ini memang pro dan kontra, tapi memang ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Kalaupun dilakukan adalah dilakukan itu adalah ada waktunya dan dilakukan apa di dekat pengklaimnya itu dilakukan di ujung daripada perinealnya. Ya, kalau misalnya itu penisnya di dekatnya gitu loh. Supaya kalau kita supaya urin yang sudah keluar itu tidak sampai ke kateter yang paling ujung di ujungnya, karena yang keluar di ujungnya itu kan sudah dianggap kontaminasi. Jadi kalau kita lakukan klaim di ujung area yang ke labium majoranya atau ke penisnya itu kan pendek kan, jadi tidak ada reflux yang dari kateter yang sudah ke bawah gitu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah waktu. Jadi waktunya itu sekali lagi memang dilakukan yang paling jangan terlalu lama. Karena memang produksi urin itu kan dalam 1 jam sudah ada ya sekitar sesuai dengan berat badannya. Kalau berat badan misalnya 50, berarti diproduksi dalam 1 jam 50 cc. Jadi kemampuan untuk berkemih, untuk kantong kemih itu penuh, itu sudah ada dalam 1 jam tersebut. Jadi setelah dikosongkan urinnya, kan itu udah kosongkan, artinya setelah dikosongkan urinnya, kemudian kita pada masa 1 jam itu, dia kan produksinya 1 jam. Jadi setelah pengosongan baru kita lakukan klaim, dan itu klaimnya di dekat ujung daripada area penilaiannya, seperti itu. Karena kan masih di kantong kemihnya, urinnya, belum sampai nanti dia sampai didorong keluar ke arah urin bagnya, seperti itu ya. Jadi pada saat setelah pengosongan ya, dikosongkan dulu terus diklaim. Jadi dia tidak mengemigrasi langsung kepada kateter urinnya, seperti itu ya. Bisa ya Bu, jadi intinya bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan catatan-catatan tertentu. Dan pastikan pengosongan dulu urinnya. Jadi artinya dia berkemihnya setelah 1 jam setelah dikosongkan, baru kita dilakukan teknik pada bladder training tersebut. Jadi jangan pada saat penuh. Kalau penuh kan berarti nanti tertahan dia. Itu bisa reflux. Kalau dia masih kosong, berarti kan masih dikandung kemih. Dan itu pada saat kondisi itu tidak ada risiko untuk reflux daripada urinnya. Ya. Paham ya? Dalam kondisi kosong ya. Urinnya dalam kondisi kosong ketika dikosongkan ya. Oke.
Kemudian ini Bu Gortap dari Ibu Margareta masih menyambung tadi yang Ibu Marta, hubungannya dengan pasien KRS itu, apakah pasien yang KRS dianjurkan untuk 2 minggu baru ganti kateter? Apakah itu benar, iya. Bu? Karena tidak Jadi sesuai gini. dengan rekomendasi PPI katanya. Penggantian kateter ini sebenarnya kalau kita tahu dia pasiennya itu jangka panjang, maka jenis kateternya yang dipilih adalah yang silikon. Jadi silikon itu dia sesuai dengan instruksi per use atau instruksi dari pabrikan, mereka memberitahukan berapa lama, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau latex itu dalam 1 minggu maksimal harus diganti. Jadi kalau kita sudah tahu pasien-pasien yang dengan urologi, ini kan pasien urologi yang sering menggunakan dengan resistensi atau dengan keganasan, dengan leprestomi, pokoknya dengan kasus-kasus urologi, maka yang dianjurkan itu kita harus merekomendasikan atau dokternya sudah meresepkan namanya bahan kateter yang dari silikon. Silikon itu bisa sampai 3 bulan penggunaannya. Jadi penggantiannya adalah setelah 3 bulan atau ketika kotor atau ketika rusak baru diganti, seperti itu. Jadi rekomendasi kita apa Mbak Marta? Rekomendasi itu adalah jenis dari bahan kateternya yang kita anjurkan ke dokternya. Dan saya yakin juga dokternya mungkin sudah tahu, tapi kalau mungkin dokternya belum tahu ya kita yang merekomendasikan. Jenisnya adalah yang silikon, sehingga bisa diganti setelah 2 atau 3 bulan kemudian. Makasih. Jadi standarnya itu berapa hari itu tidak ada ya? Tidak ada standar berapa hari. Harusnya sesegera mungkin dicabut. Justru itu ya. Ya, sesegera mungkin. Kalau jadi gini, salah satu bundles adalah sesuai indikasi. Kalau indikasinya misalnya hanya untuk operasi, kan kita tahu pasien operasi itu kan untuk penampungan urun pada saat dia dioperasikan, untuk menghitung output dan input kan. Nah itu kita tahu, oh ini nggak perlu jangka panjang. Ya sudah, kita dengan bahan yang latex tadi tidak masalah. Karena kita tahu sesegera mungkin setelah dia sadar kita cabut kan. Gitu. Kalau indikasinya udah jangka panjang, ya kita tahu jangka panjang ini untuk kemoterapi, untuk memang satu-satunya obatnya adalah kateter. Kalau nggak pasang kateter dia nggak bisa buang air kecil, tidak bisa mixi. Ya kita gunakanlah yang jenis yang silikon tadi, yang jangka panjang, di mana penggantiannya itu adalah 3 bulan sekali. Tapi kalau kita tidak ada indikasi, ya segera mungkin dia sadar kita cabut, gitu. Ya. Begitu. Cukup jelas ya, Ibu Margaret dan Ibu Marta. Ya, ini dari Ibu Eli Situngkir. Apakah ada perbedaan masukan air Aquades ke dalam kateter terhadap pasien kebidanan, Bu? Gimana, Bu Gortap? Oh, jadi untuk pemasukan ini ya, untuk memasukkan balon ya, pengisian balon ya. Jadi kalau pengisian balon itu sebenarnya kita harus mengikuti dari instruksi pabrik. Kita tidak boleh mengisi balon dengan, oh ini kebidanan kasusnya, oh ini bedah kasusnya. Jadi pengisian balon itu disesuaikan dengan instruksi pabrikannya. Kalau di instruksi pabrikannya itu selalu ada di transfer use atau di instruksi daripada itu kan ada manualnya, manual setiap alat. Berapa cc volumenya ada di dalam manual alatnya. Jadi jangan ini kasus kebidanan terus dikasih harusnya 20 dikasih 25, tidak diperkenankan. Selalu ikuti dari manual book atau instruksi daripada kateter tersebut, jenis atau merek kateter tersebut. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Demikian, Ibu. Ya. Cukup jelas ya, Ibu Eli. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, saya pikir cukup ya, karena waktu kita juga sudah lewat ya dari sebelumnya. Mungkin saya mengusulkan Bu Gortap kaitannya dengan video nanti mungkin pada saat isoma ini bisa kita selingi untuk juga kita kita tonton videonya ya.
Baik. Boleh, silakan nanti dengan Ibu Desi untuk memberikan sambil diselingi ya Bu Desi, tolong diputar ya Bu Des. Iya, Mbak Desi, nanti makasih. bisa diputar. Ya, Ya, terima kasih Bu Gortap Sitohang untuk 2 sesi yang sudah kita peroleh. Terima kasih untuk juga Bapak Ibu yang mudah-mudahan ya sudah cukup jelas dari setiap hal yang Bapak Ibu tanyakan. Baik, kita akan isoma, nanti kita akan lanjut lagi pada sesi-sesi yang lain.